Silakan Bu Renti, bisa dimulai. Baik, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Insinyur Joniarto Parung, PhD, yang terhormat Ibu Dr. Amalia Suzianti, STMSC, dan Bapak Ibu sekalian dari anggota BKSDI Korwil DKI Jakarta maupun non-anggota BKSDI Korwil Jakarta dimanapun berada. Izinkan sebelumnya saya membacakan susunan acara hari ini. Yang pertama adalah mendengarkan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan doa bersama. Sambutan dari Ibu Dr. Amalia Suzianti, STMSC, selaku Ketua BKSDI Korwil DKI Jakarta. Pembacaan CV Profesor Joniarto Parung, PhD. Pemaparan materi oleh Prof. Joniarto, diskusi dan tanya jawab, kuis dan survei online, foto bersama, info kegiatan Korwil DKI tahun 2021, dan closing. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, marilah kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Bisa dibantu Bu Afni, lagu Indonesia Raya? Baik, terima kasih. Agar acara kita dapat berlangsung dengan baik, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yang berikutnya, sambutan dari Ibu Dr. Amalia Suzianti, STMSC, selaku Ketua BKSDI Korwil DKI Jakarta. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Renti. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang kami hormati narasumber pada pagi hari ini, Prof. Joniarto Parung. Terima kasih banyak atas kesediaannya untuk sharing di Korwil DKI pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, perwakilan dari institusi baik dari Korwil DKI maupun perwakilan dari luar ya, anggota Korwil DKI dan juga mungkin non anggota BKSDI. Pertama-tama tentunya saya ucapkan selamat datang di acara workshop penyusunan instrumen suplemen konversi akreditasi BAN PT ya, yang versi 4.0 pada pagi hari ini. Dan tentunya mungkin Bapak Ibu kemarin saya sempat diskusi ya, ada yang beberapa yang bahkan belum tahu nih Prof. Joni apa tuh ISK ya, yang hanya tahu sekarang jadi 9 standar dan seterusnya gitu. Nah mungkin sebenarnya background kami untuk mengadakan khusus untuk instrumen suplemen konversi adalah bahwa sebagian besar ya 90% anggota Korwil DKI memang sudah terakreditasi B dan A gitu ya. Jadi memang tujuannya menyiapkan mereka untuk konversi ya. Jadi ke baik sekali atau unggul, tapi mungkin masih ada juga yang C untuk kebaik ya. Jadi gimana mekanismenya, apa itu apa namanya yang diukur ya, instrumen yang diukur gitu ya, dan itu mungkin perlu kita sama-sama hari ini belajar ya di sini dari narasumber kita, asesor BAN PT Prof. Joni yang memang juga sudah melakukan penilaian terhadap instrumen suplemen konversi akreditasi program studi 4.0. Mudah-mudahan nanti hari ini kayaknya kita akan mulai dengan materi dulu dari Prof. Joni ya. Nanti kita buka lebih banyak diskusi dengan Bapak Ibu. Jadi monggo silahkan untuk bertanya langsung ya. Jadi memang untuk mempermudah kami juga dari panitia, mohon kesediaan Bapak Ibu untuk memberi nama apa di depan ya, nama institusi dulu, baru nama Bapak Ibu, sehingga kita bisa tahu dari institusi mana gitu ya. Untuk panitia membantu nanti ketika sesi tanya jawab gitu. Dan dari kami semua panitia berharap tentunya acara ini akan memberikan manfaat buat seluruh prodi ya yang mengikuti acara ini agar bisa lebih siap lagi ya ketika melakukan apa namanya dokumen ini ya ISK ini ya, dan tentunya proses penyetaraannya akan mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan. Saya rasa itu saja dari saya untuk pembukaan. Sekali lagi terima kasih untuk Prof. Joni ya untuk kesediaannya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan manfaat dari acara kita pagi hari ini. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Amalia atas sambutan yang sudah diberikan. Berikutnya kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kesediaan Bapak Profesor Joniarto Parung, PhD, yang kali ini menjadi narasumber dalam workshop penyusunan instrumen suplemen konversi ISK 4.0. Izinkan saya membacakan CV singkat beliau. Bapak Profesor Insinyur Joniarto Parung, PhD, merupakan guru besar bidang supply chain teknik industri Universitas Surabaya. Beliau lahir di Makassar 15 November 1960. Beliau menempuh pendidikan S1 dari Universitas Hasanuddin, S2 dari Institut Teknologi Bandung, doktoral di Glasgow University, UK, bidang Design, Manufacturing, and Engineering Management Supply Chain. Berikutnya, kita langsung ke paparan ya. Prof. Joni, pada hari ini, hari Jumat 30 April 2021, kami pengurus BKSDI Korwil DKI Jakarta mengadakan workshop penyusunan instrumen suplemen konversi 4.0. Sebagai pengantar di sini, instrumen suplemen konversi peringkat akreditasi yang selanjutnya disebut sebagai ISK merupakan instrumen yang diusulkan oleh Dewan Eksekutif BAN PT dan ditetapkan oleh Majelis Akreditasi BAN PT yang khusus digunakan untuk konversi peringkat dari sistem peringkat A, B, dan C ke sistem peringkat unggul, baik sekali, dan baik. Tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat kami persilahkan kepada yang terhormat kepada Bapak Profesor Joniarto Parung, PhD, untuk dapat memberikan pengarahan dalam penyusunan ISK. Monggo Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Iti, selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih undangannya Bu Dr. Amalia untuk hadir di BKSDI ya, dan kayaknya juga selain dari BKSDI Jakarta ada yang lain juga yang ingin hadir untuk diskusi. Jadi sebenarnya hari ini saya hadir di
Zoom ini memang untuk diskusi ya, sharing sedikit hal yang sudah dialami, pengalaman-pengalaman di PT sejak 2007, tetapi untuk ISK-nya belum lama ya, belum lama ikut terlibat. Dan Bu Amelia juga sebenarnya terlibat, tapi katanya mungkin Bu Amelia, kalau Bu Amelia sendiri yang menyampaikan, kok nggak elok di rumah sendiri gitu ya, jadi serahkan ke orang lain. Terima kasih atas undangan ini. Baik Bapak Ibu, saya coba share dulu. Sebenarnya materi ini adalah materi yang ya, Ibu Bapak bisa temukan secara formal dari lamanya Ban PT. Cuman saya ingin menunjukkan stressingnya yang terkait dengan ISK. Ini saya coba share dulu. Jadi Bapak Ibu, seperti disampaikan Bu Amelia tadi, kita berbicara tentang instrumen suplemen konversi. Berarti karena kita ingin mengkonversi ya, peringkat, maka tentu dibutuhkan sebuah suplemen. Nah, kalau dilihat instrumen konversi ini, ya, sebenarnya secara sederhana kita sebut sebagai instrumen tambahan atau dokumen tambahan yang harus kita setorkan, harus kita masukkan ke Ban PT supaya Ban PT dalam hal ini Dewan Eksekutif bisa menilai dan tentu mengambil keputusan apakah bisa dikonversi. Yang dikonversi itu apa? Ya tentu yang dikonversi adalah peringkat nilai dari instrumen 7 standar untuk disamakan dengan yang 9 standar. Kalau dulu ABC sekarang menjadi baik, baik sekali, dan unggul. Sebenarnya ini juga terkait dengan upaya untuk membuat supaya semakin cepat semua prodi, bahkan perguruan tinggi, jadi APS maupun APT itu bisa pindah menggunakan instrumen APS 4.0 atau APT 3.0. Nah, prinsip dasar, Bapak Ibu, jadi tanggal 28 Januari ini menjadi titik tolak ya, yang selalu dipakai. Nah, Permen nomor 1 tahun 2020 ini mengatakan bahwa terhadap usul administrasi yang sedang diproses di Ban PT sebagaimana ayat 1 di atas masih menggunakan instrumen akreditasi 7 standar. Ya, jadi Bapak Ibu kalau dulunya masih 7 standar dan sebelum tanggal 28 tadi itu, maka bisa dievaluasi dengan menggunakan instrumen akreditasi 7 standar yang telah diusulkan oleh Sabto ditambah dengan ISK. Nah, ini peraturan nomor 1 tahun 2020 khususnya di pasal 8 peraturan peralihan itu banyak berbicara kapan ISK. Nah, kapan? Nah, diringkas seperti ini. Jadi Perban nomor 1 tahun 2020 pasal 8 itu terkait dengan peralihan ya, peralihan dari instrumen 7 standar yang nantinya menuju ke instrumen 9 kriteria itu dibahas di situ. Termasuk yang pada tanggal 28 gitu ya. 28 Januari itu 2020 ada yang sudah masukkan instrumen mau memperpanjang atau program studi baru belum melakukan akreditasi, maka berlaku aturan atau diatur sebenarnya di situ. Nah, saya ringkas di sini, ISK untuk kondisi Perban nomor 1 pasal 8 ini, bahwa siapa yang mengajukan ISK ini? Instrumen ya, suplemen konversi, yaitu program studi dengan status terakreditasi pada tanggal 28 Januari dan belum mengajukan usulan reakreditasi.
sudah terakreditasi tetapi belum mengajukan reakreditasi dan mau dari itu maka harus mengajukan permohonan konversi ISK. Mungkin di antara kita Bapak Ibu mungkin banyak ya tidak belum reakreditasi, dengan status terakreditasi masih berlaku dan belum waktunya mengajukan reakreditasi. Nah, mau pindah dari B menuju baik sekali atau sudah A mau ke unggul, bisa mengajukan permohonan konversi. Atau program studi baru yang pada tanggal 28 Januari telah mengajukan usulan akreditasi pertama. Ya, sudah ngajukan tapi belum keluar-keluar. Nah, mau supaya enggak usah keluar, dia ngajukannya 7 standar ya, supaya nanti keluarnya langsung baik sekali atau unggul, tidak lagi ABC, maka bisa saja instrumen yang sudah dimasukkan dengan 7 standar ditambah ISK. Ajukan ulang, tambahkan ini kami mau keluarnya nanti baik sekali atau unggul, maka boleh ajukan plus ISK. Atau program studi dengan status tidak terakreditasi pada tanggal 28 Januari, artinya mungkin sudah kedaluarsa. Ya, sudah kedaluarsa atau belum mengajukan, bukan program studi baru tapi nggak ngajukan ya. Nah, program studi dengan status tidak terakreditasi ya kedaluarsa misalnya, dan pada tanggal 28 telah mengajukan usulan reakreditasi ya, jadi kedaluarsa lalu ajukan reakreditasi dengan instrumen 7 standar supaya nanti keluarnya bisa baik sekali atau unggul, maka boleh ajukan ISK. Atau program studi dengan status terakreditasi yang pada tanggal 28 Januari 2020 telah mengajukan usulan reakreditasi. Nah, statusnya masih terakreditasi, ya masih terakreditasi. Tapi mungkin ingin lebih baik, mungkin saat itu C sudah ngajukan, harapannya mungkin ke B atau A waktu itu. Sudah ngajukan. Nah, belum keluar hasilnya. Nah, boleh supaya keluarnya nanti bukan lagi dulunya C, bukan lagi B, atau dulunya B, bukan lagi A, tapi langsung unggul atau baik sekali atau baik. Ya, bisa ngajukan ISK. Nah, ini yang terkait dengan Permendikbud nomor 5 tahun 2020, perpanjangan peringkat akreditasi ABC. Ya, perpanjangan kan di Permendikbud kan sebutkan bahwa itu bisa perpanjang setelah habis, maka dibaca waktu itu perpanjangan otomatis 5 tahun. Walaupun nanti dari BANPT minta ya tetap mengajukan. Karena kalau tidak diajukan itu bertentangan dengan undang-undang, ya Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Undang-Undang Pendidikan Tinggi khususnya pasal 33 yaitu ayat 6 ya, pasal 33 ya. Itu yang mengatakan bahwa program studi atau perguruan tinggi yang habis masa akreditasinya wajib mengajukan perpanjangan. Nah, kalau dibuat permen kan undang-undang lebih tinggi, lalu turun ke permen, maka kalah dalam jenjangnya. Maka diminta untuk tetap mengajukan dengan asumsi sebenarnya inisiatif dari BANPT. Jadi tetap ya supaya tidak bertentangan antara peraturan dan undang-undang itu, tetap diajukan dengan asumsi atau membacanya bahwa itu adalah inisiatif dari BANPT. Ya, jadi setelah perpanjangan, mau sudah perpanjang setelah akreditasinya 5 tahun, jadi sudah sekarang A, kemudian diperpanjang 5 tahun, habis, maka kan tetap harus sudah ngajukan, ya, dengan ISK. Nah, ini saya ngutip dari Pak Sugiono, dia membuat gambar seperti ini biar mudah, ya, biar mudah. Sugiono ini dari Dewan Eksekutif BANPT. Dia buat seperti ini. Jadi yang tadi program studi dengan status terakreditasi yang pertanggal belum mengajukan. Jadi tanggal 28 Januari belum
mengajukan usulan reakreditasi, dan ini maunya mengajukan permohonan konversi dari C minta ke B atau dari B minta ke baik sekali. Maka dia tinggal mengajukan. Harusnya yang biru, harusnya dia A atau B atau C. Tapi begitu dia mengajukan di SK, ya bisa saja dia menjadi unggul, baik sekali atau baik. Jadi begitu sudah mengajukan SK baru bisa, ya baru bisa di konversi seperti ini. Atau yang seperti ini, yang khusus untuk program studi baru, program studi dengan status tidak terakreditasi, atau program studi dengan status terakreditasi yang pada tanggal 28 telah mengajukan usulan. Nah, seperti ini. Sudah mengajukan 7 standar. Ya, 7 standar. Ini PS baru atau PS dengan status tidak terakreditasi. Dan pada mengajukan ISK, ya, ISK. Sehingga nanti ya menjadi bisa unggul, baik sekali atau baik. Nah ini Bapak Ibu, kemudian yang berikutnya itu perpanjangan. Jadi sudah diperpanjang 5 tahun, habis ya, kan ini sekarang 5 tahun, habis itu diperpanjang 5 tahun. Nah kalau masih ABC, kalau mau berubah setelah 5 tahun berikutnya ya, mau menjadi unggul baik sekali atau baik, maka ajukan ISK. Nah, mungkin di antara Bapak Ibu kan banyak nih yang masih lama nih habisnya. Posisinya sekarang baik, baik sekali atau unggul. Tetapi kalau tiba-tiba Bapak Ibu mau merubah, ya sudah masih panjang kan statusnya kok baik sekarang. Enak kalau statusnya kok B, dibuat aja baik sekali, jadi lebih enak itu ya. Nah, maka bisa diajukan, bisa diajukan. Nah, Bapak Ibu, tanya, ini kan tadi status-status. Nah, sekarang mungkin yang kita hadapi saat ini program studi Bapak atau perguruan tinggi Bapak Ibu yang tidak termasuk dalam kondisi awal. Ini kan kondisi awal 28 Januari. Nah, sekarang bagaimana kondisi kita sekarang ini? Lebih banyak seperti apa? Ya. Nah, sebenarnya bisa ya, dapat tetap bisa mengajukan namanya suplemen konversi perguruan tinggi untuk kalau mau akreditasi perguruan tinggi atau untuk program studi maka disebut suplemen konversi PS SKPS. Ngajukan, isinya sama. Nah, Bapak Ibu sebenarnya enggak banyak ya. Jadi memang ada baiknya juga tuh kita ngajukan, karena apa? Tidak terlalu banyak dan tidak nunggu kalau nunggu buat 9 kriteria kan panjang tuh. Nah, kalau sekarang menikmati dulu menjadi unggul, menikmati baik sekali gitu ya. Tinggal konversi. Nah, apa saja? Nah, untuk konversi ini saya sebutkan tadi tergantung. Kalau APT konversinya APT, maka kita lihat perban nomor 2 tadi, peraturan ban PT, perban PT nomor 2 tahun 2020 itu ada lampiran A untuk APT ya, APT. Lalu B itu untuk matriks penilaiannya. Jadi lampiran A, lampiran B ini terkait dengan PT. Yang C dengan D itu lampiran C dan lampiran D itu terkait program D3. Jadi lampiran C, lampiran D, program D3. Kalau untuk sarjana, nah ini saya ambil yang sarjana, itu lampiran E dan F. Sebenarnya tidak banyak bedanya, cuman ada beberapa hal yang menjadi penekanan. Ya, isinya hampir sama, cuman kalau misalnya sarjana dengan magister yang terkait dengan dosen, terkait dengan kualitas, itu terkait dengan kepangkatan. Kalau di sarjana kan masih diperhitungkan tuh yang kepangkatannya lektor kepala, guru besar. Tapi kalau untuk magister yang dinilai itu lebih lektor kepala dan guru besar. Contohnya seperti itu. Bedanya beda-beda tipis, tapi lebih baik kita lihat semua. Nah,
Yang mau diisi itu apa di ISK? Ini ada panduannya ya, di lampiran E ini terkait dengan isian sebenarnya ya, suplemen. Jadi isian yang mau diisi itu apa? Nah, ini sudah diberi panduan. Ini sama dengan LKPS ya, yang laporan kinerja sebenarnya, mirip-mirip laporan kinerja. Cuman kalau di laporan kinerja yang untuk instrumen baru kan banyak sekali ya. Ada tabelnya, tabel 2 sampai tabel 8 ya, tabel 1 sampai 8. Ada ABC lagi, ABCDEF ya. Nah, di sini sedikit ya. Jadi misalnya yang pertama saya ambil dari lampiran E ini. Yang pertama tabel 1 dosen tetap dan dosen tetap program studi. Kalau kita ingat bahwa di BAN PT yang namanya home base itu home base-nya universitas. Beda dengan PDDikti. PDDikti home base-nya selalu program studi. Sehingga kalau dilihat program studi masuk ke PDDikti, maka jumlah dosen tetapnya di situ. Ada sekian sedikit. Tapi sebenarnya kalau BAN PT melihatnya, melihat dosen tetap program studi adalah dosen tetap universitas yang memiliki keilmuan yang sama mengajar di program studi tersebut. Jadi kalau ada di perguruan tinggi Bapak Ibu ada program sarjana, ada magister, ada doktoral, ya lagi visitasi nih untuk program sarjana. Dosen-dosennya yang dulu di PDDikti masuk di magister, PDDikti masuk doktoral, ya dimasukkan di sini di daftar. Dengan catatan, kan ada catatan berapa SKS ngajar di masing-masing prodi tersebut. Di magister berapa, doktoral berapa. Sehingga nanti akan dicek berapa total bebannya. Nah, yang dihitungkan beban totalnya itu per semester. Ya. Jadi EWPS-nya, ekuivalensinya berapa. Ekuivalensi pengajarannya termasuk penelitian dan pengabdiannya. Tidak melebihi standar ya 12-16 SKS. Nah, jadi pendidikan di sini yang ngisi ya seperti biasa ya Bapak Ibu ngisi nama, kemudian pendidikannya, bidang keahlian. Nah, kalau teknik industri ya bicarakan ya nulis yang terkait. Mungkin juga kan dosen tetapnya ada nih yang ngajar matematika, yang ngajari mata kuliah dasar umum misalnya dosen tetap universitas ya tetap bisa, tapi nanti kan ada yang sesuai dengan kompetensi inti program studi. Nah, nanti dicentang ya, dicentangnya yang mana nih yang sesuai sehingga nanti jumlahnya berapa. Nah, ini yang di NDTPS-nya, dosen tetap program studi ya, jumlah dosen tetap program studi NDTPS. Ini jabatan akademiknya nanti diperhitungkan ya. Kalau sarjana secara khusus nanti yang akan dihitung itu yang mulai dari lektor kepala sampai guru besar. Nah, untuk menilai berapa nilai kita di sini, katakanlah ya berapa. Ini oleh BAN PT sudah dibuka, silakan Bapak Ibu ngitung sendiri. Nah, ini di lampiran F ya, yang ini lampiran F per BAN PT nomor 2. Ini diisi di atas Bapak Ibu, langsung bisa kita ngitung di sini. Ya, ngitung. Cukup nggak sih berapa nilainya? Nah, kalau di program studi Bapak Ibu sudah dosen tetap program studi lebih besar sama 12, maka otomatis skornya sudah 4, nggak dihitung lagi yang lain. Ya, lebih besar sama. Kalau antara 3, kenapa 3? Karena kan peraturan ya undang-undang minimal 3 yang sesuai program studi. Program studi 5 dosennya, tapi 3 yang sesuai dengan keilmuan, sesuai dengan kompetensi inti. Nah, sehingga kalau jumlahnya antara 3 ya skornya sama dengan 2 kali NDTPS plus 2 bagi 9. Nah, misalkan dosennya 6, maka 2 kali 6 tambah 12, nanti baru bagi 9.
Nah, cuma di sini dikatakan tidak ada skor antara skor 0 dan memenuhi persyaratan, tidak sesuai dengan SNDT, maka diberi skor 0. Ya. Jadi Bapak Ibu tenang saja, selama lebih dari 3 maka di sini nilainya 2. Jadi terpenuhi nih. Nah, kualifikasi. Ini juga kan di sini kan di sini ada pendidikan, dilihat magister atau doktor. Di sini dihitung nanti. Kalau ya, jadi yang kualifikasi itu jika pendidikan S3 lebih besar sama dengan 50%, dosennya tadi ada 12, itu sudah nilainya 4 di kecukupan, ada 6 misalnya, apalagi 7, ya sudah otomatis dikasih diberi nilai 4. Nah, kalau kurang dari 50% maka berlaku skor ini 2 tambah 4 kali misalnya tadi 5, 4 kali 5 20 ya. Jadi berapa dosen yang S3 bagi mestinya ada bagi 12 di sini. Nah, Bapak Ibu, oke. Nah di sini sudah ada nih NDS 3 itu jumlah TPS yang paling tertinggi dokter. NDTPS jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu. PDS 3 ya ini tadi ya, NDTPS. Dosennya 12 tadi, yang 5 ada doktor 5 maka 5 per 12, maka tadi masuk 2 tambah 4 kali 5 per 12. Dapat nilai seperti itu. Nah, ini sama dengan jabatan akademik. Ya, jabatan akademik untuk sarjana yang diperhitungkan ini semua guru besar, lektor kepala, dan lektor. Kalau masuk ke magister, maka yang lektornya tidak diperhitungkan. Nah, itu nanti dilihat di lampiran B dan H, ya, khususnya lampiran H, perubahan nomor 2. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu, tabel. Jadi kita ngisi tidak banyak kok, ya. Untuk sarjana hanya 10, ya. 1 dosen tetap, yang kedua kurikulum. Nah, bagaimana mekanisme keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan? Nah, sebenarnya yang mana yang baik? Nah, yang dianggap baik itu ya ada mekanismenya dan bagaimana prosedurnya. Jadi kalau menilai 4 itu evaluasi pemutahiran kurikulum secara berkala. Itu tiap 4 sampai dengan 5 tahun melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta direview oleh pakar bidang ilmu, program studi, industri, asosiasi jadi BKSTI harus juga ya, harus direview ya, direview oleh BKSTI kalau mau nilai sempurna seperti ini. Jadi prosedur mekanisme penyusunan evaluasi pemutahiran kurikulum ya jangan dibuat oleh prodi sendiri, sendirian aja buat deh atau nunjuk satu orang, kan. Itu harus prosedurnya cukup panjang ya. Tentu kan terkait dengan kita berbicara nanti untuk kurikulum profil lulusan. Profil lulusan seperti apa yang diharapkan, lalu bagaimana untuk mendapatkan profil lulusan tersebut kita mengundang siapa saja untuk berbicara, misalnya siapa saja yang kita undang memberi masukan. Nah, siapa yang kita undang memberi masukan itu menjadi penting ya, eksternal dan internal dan seterusnya. Oke, jadi itu kurikulum. Nah, masih terkait dengan kurikulum, ini sudah masuk ke capaian pembelajaran. Jadi kalau ada profil lulusan tadi kan kita harus lihat juga dari profil lulusan yang kita buat. Itu kan nanti ada CP ini berbicara OBE ya, Outcome Based Education ya, masuk ke proses untuk
melihat capaian pembelajaran masing-masing mata kuliah. Jadi kalau capaian pembelajaran kan kita berbicara dari profil lulusan, kita tetapkan capaian pembelajarannya yang terkait dengan sikapnya, pengetahuan. Jadi sesuai dengan peraturan undang-undang SNDikti ya, sesuai dengan SNDikti. Lalu kita SKNI juga kita lihat di sini masing-masing kita tuliskan mata kuliah apa saja. Kalau ada 60 mata kuliah, ya sudah dari 60 mata kuliah atau 50 mata kuliah, masukkan nama mata kuliahnya apa, yang mana yang sesuai dengan kompetensi keilmuan. Kalau Bapak Ibu di teknik industri, mau di teknik elektro, mau di kimia, mau di psikologi, mau di matematika, dan seterusnya, ini yang sesuai. Nah, bobot kreditnya, lalu masing-masing mata kuliah itu nanti akan kita lihat ya. Ini semacam pemetaannya ya. Dia berkontribusi di apa? Di sikap kah, di pengetahuan dan seterusnya. Nah, tentu harus ada dokumen rencana pembelajaran. Dokumennya seperti apa? Ya. Ini diisi ya. Jadi sebenarnya kan kalau di KSTI kayaknya sudah dibolak-balik disampaikan tentang bagaimana menurunkan ya. Jadi profil capaian pembelajaran, lalu CPMK-nya bagaimana. Nah, itu tinggal mappingnya seperti apa. Nah, ini nanti dinilai, ini ngisinya seperti ini, tetapi di dalam penilaiannya kita lihat ya. Jadi kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan jenjang KKNI ya, SKKNI ya. Capaian pembelajaran diturunkan dari profil. Ya. Jadi CP-nya memang diturunkan dari profil, dan di atas tadi mekanismenya profil didapatkan dari mana? Ya, bagaimana menetapkan profil? Mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi, jadi dengan BKSTI. Ini agak bagus nih BKSTI karena sudah punya gitu ya, memenuhi level KKNI serta dimutakhirkan secara berkala 4 sampai dengan 5 tahun. Kalau itu terpenuhi maka diberi nilai 4. Kalau capaian pembelajaran diturunkan memang dari profil, memenuhi level KKNI dan dimutakhirkan secara berkala sesuai perkembangan iptek atau kebutuhan pengguna. Artinya di sini dia belum masukkan dengan asosiasinya. Ya, jadi hanya lihat dari sini. Nah, itu nilainya 3. Bapak Ibu, itu yang diisi, ini yang diisi. Kalau kita mencocokkan apakah kita sudah memenuhi syarat, syarat perlu, syarat peringkat, nah nanti kita lihat terakhir. Nah, yang banyak itu terkait dengan penjaminan mutu, sistem penjaminan mutu. Nah, di sini kita menjamin SP ya. Nah, dokumen formal itu apa saja ya nanti. Nah, apakah tersedia dokumen mutu yang terdiri dari kebijakan SPMI-nya bagaimana, manual SPMI-nya, dan juga standar SPMI dan formulir SPMI-nya. Apakah terlaksana siklus atau pentahapan SPMI? Ya, ini PPEPP-nya berjalankah? Jadi ini harus dijelaskan tentang kalau dulu PDCA ya, PPEPP-nya ini berjalan dengan baik. Ini kan dinilai. Apakah ada keberadaan laporan audit? Namanya juga kan di PPEPP ada evaluasi pelaksanaan, ada pengendalian, berarti kan mestinya ada laporan, ada monitoring, ada evaluasi penjaminan mutu yang maksudnya di sini ini bukti. Kalau di atas ini terlaksana, tapi buktinya apa? Khususnya nanti ketika dilihat hasil audit tahun yang lalu, ya, kemudian dibawa ke rapat tinjauan manajemen, lalu kemudian audit lagi tahun ini. Nah, audit tahun ini apakah mengacu kepada hasil audit tahun lalu? Apakah ada perbaikan? Prosesnya seperti apa? Itu kan biasanya dicek, ya. Keberadaan sistem perekaman dan dokumentasi mutu. Ini semua untuk bukti bahwa sistem penjaminan mutu memenuhi pelaksanaan PPEPP dijalankan secara kontinu, konsisten, dan sudah cukup efektif. Ini yang dinilai. Jadi nulis memenuhi persyaratan ini
Ya. Lalu berbicara lagi tentang standar, harus juga ngisi standar dan indikator kinerja. Standar khususnya kita berbicara standar mutunya, standar mutu yang ditetapkan. Nah, siapa yang menetapkan standar? Kalau di perguruan tinggi negeri kan standar ditetapkan oleh rektor. Nah, kalau PTS sesuai dengan ya Permendikbud ya tahun saya lupa tahun 66 apa. Intinya yang namanya standar itu ditetapkan oleh badan penyelenggara. Ini yang peraturan tahun 2020 ya. Nanti saya cek apa peraturannya. Tapi standar itu ditetapkan oleh yayasan dan mengacunya ke standar SNDikti plus. Jadi standar universitas, standar perguruan tinggi itu adalah standar KKN SNDikti plus. Jadi standar itu harus ada. Jadi SNDikti ada 24 standar plus ya yang ditetapkan oleh ketua yayasan. Nah, jadi bukan rektor yang menetapkan, itu sesuai dengan peraturan menteri ya. Lalu dari masing-masing standar, dari pendidikan, standar 8 standarnya untuk SNDikti ya, pendidikan, pengabdian, lalu pendidikan, dan pengabdian gitu, masing-masing itu ada indikator kinerja. Nah, lalu ini harus diukur bagaimana capaian ya indikator kinerjanya ya. Indikator kinerja capaiannya seperti apa di tahun TS dan TS-1. Nah, ini biasanya kita diminta. Kenapa? Misalnya terjadi penurunan ya dari TS-1 TS atau stagnan. Nah, biasanya kita tulis faktor pendukung atau pendukung kenapa dia naik, faktor penghambat kenapa dia turun atau stagnan. Lalu apa tindakan perbaikan? Jadi ini sebenarnya ingin melihat kaitannya dengan PPEPP-nya. Bahwa itu ada evaluasi dibandingkan kemudian ya lalu ada pengendalian lalu ada upaya untuk peningkatan ingin melihat jadi kita bisa jelaskan di atas tetapi secara dalam tabel kita harus tuliskan juga maksudnya ya. Nah ini nulis seperti ini ya. Uraikan bagaimana indikator kinerja yang melampaui SNDikti diukur di monitor. Jadi makanya biasanya ada indikator kinerja utama IKU dan indikator kinerja tambahan. Tambahan itu dibuat oleh masing-masing perguruan tinggi yang disahkan ditandatangani oleh yayasan. Jadi bagian yang harus dikerjakan oleh pelaksana rektoratnya ya dan seterusnya. Nah, kalau ini sudah diisi, kita lihat, mau ngecek itu kita sudah memenuhi, sudah bisa dapat nilai 4 apa enggak gitu ya. Nah, maka kalau melihat UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 5 aspek. Aspek apa saja dipenuhi? Maka kita dicek apakah sudah ada dokumen legal pembentukan unsur pelaksana. Artinya apa? Artinya ini harus dokumen legal pembentukan SPMI-nya itu harus ada SK rektornya, SK direkturnya, ya, SK kepala gitu ya, yang menunjukkan bahwa ini ada SPMI sudah ada resmi berlaku di perguruan tinggi kita. Apakah tersedia dokumen mutu? Dokumen mutu itu apa saja isinya? Yaitu ada kebijakannya, ada manualnya, ada standarnya, ada formulir. Apakah ini sudah dijalankan, terlaksana PPEPP-nya? Apa ada bukti bahwa ini berjalan? Nah, buktinya itu tadi kan kita lihat semua. Bahkan hasil auditnya kita tunjukkan, audit tahun lalu seperti ini, ada ya tindakan untuk perbaikan for improvement-nya ada, lalu improvement-nya tahun ini ada, dan ini dibuktikan di dalam hasil audit baru. Ya, paling tidak kelihatan ada 2 periode ya. Memenuhi semua ini dapat nilai 4. Kalau melaksanakan memenuhi aspek nomor 1 sampai 4, jadi yang kelima memiliki external benchmarking. Nah, ini dia. Benchmarking yang terkait dengan
sistem penjaminan mutu. Jadi paling tidak diminta untuk jangan lihat di dalam rumahnya sendiri, lihatlah ke tempat lain, lihat ke UI dulu, sempat nggak? Nah, bahwa ada benchmarking, lihat ke perguruan tinggi yang lain, ya, atau lihat kepada lembaga-lembaga yang menjalankan sistem penjaminan mutu dengan baik. Nah, kalau itu semua jalan tapi tidak ada benchmarking, nilainya 3. Jadi ini semua kita sebenarnya bisa melihat kalau ingin bagus, tujuannya ini dibuka untuk apa sih? Kok Ban PT kok dibukain semua, ya, terbuka. Nah, tujuannya memang Ban PT kan didirikan dengan tujuan mulianya adalah membuat semua perguruan tinggi memiliki kualitas yang baik, kualitas yang tinggi. Nah, ukuran kualitasnya itu coba dituliskan, dideskripsikan seperti ini oleh Ban PT, paling tidak melalui ukuran-ukuran akreditasi ini. Sehingga kalau semua mengikuti dan dilaksanakan dengan baik, maka ada harapannya semua perguruan tinggi sudah memenuhi kualitas yang baik. Nah, hanya dibuka. Nah, yang berikutnya masih terkait dengan ini, pelampauan SNDikti, ya. Pelampauan SNDikti ya, terkait contohnya apa yang melampaui SNDikti, jumlah dosen kan jumlah DTPS-nya 5, 3 yang paling tidak sesuai dengan keilmuan. Lalu program studi minimal memiliki 5. Kalau kita memiliki standar kita bukan 5, setiap prodi baru dibuka kalau sudah memiliki 8 atau 10 dosen, maka berarti kan bisa dilihat bahwa melampaui standar dari sisi kuantitatif maupun juga dari sisi ada 24 standar saja nih SNDikti. Kita buat 35 standar. Silakan, artinya ada melampaui standar dikti. Jadi UPPS menetapkan standar mutu yang melampaui SNDikti, ya, IPK-nya melampaui, jumlah doktornya juga melampaui dan sebagainya. Dan ini memiliki daya saing internasional, baru nilai 4. Melebihi SNDikti tetapi masih tingkat nasional, ya masih nilainya 3. Jadi kalau sudah berbicara untuk bersaing tingkat internasional, itu bisa dilihat dari penetapan target-targetnya, standar-standarnya. Standarnya seperti ini, masa sih bisa bersaing di tingkat internasional? Nah, wah ini standarnya seperti ini, berarti ini kalau dilihat internasional, nah, silakan lihat yang kita jadikan ukuran internasional itu apa. Jadikan ukuran internasional itu misalnya kalau mau dilihat di rankingannya, QS misalnya, apa sih standar-standar di QS untuk dimasukkan? Nah, bisa kita lihat ke sana. Atau yang lain. Nah, ini masih sistem penjaminan mutu Bapak Ibu ya. Nah, yang berikutnya sistem pelacakan lulusan. Nah, bagaimana kita membuat sistem untuk pelacakan lulusan? Berarti ada organisasi, ada lembaganya, ada unit. Ya, mungkin di bawah bidang kemahasiswaan atau langsung di bawah rektor, direktur dan sebagainya. Bagaimana metodologi untuk pelacakan? Instrumen apa yang dipakai? Nah, ini ada instrumen dari dikti, ya paling tidak harus mengikuti itu. Lebih dari itu, oke. Ada penilaian, ada evaluasi dan pemanfaatan hasil studi. Ini diuraikan. Nah, diuraikan. Mungkin wah bingung uraikannya ya apa yang dituliskan di sini. Ya paling tidak untuk memudahkan. Kita lihat apakah pelaksanaan studi sudah mencakup ada terserah studi yang terkoordinasi di tingkat perguruan tinggi, bukan di tingkat prodi saja, tetapi ada di tingkat universitas, tingkat kalau politeknik di tingkat politeknik, di tingkat perguruan tinggi, sekolah tinggi ya di tingkat sekolah tingginya. Ya, dan kalau riset studinya dilakukan oleh UPPS dan telah mencakup 5 aspek, aspeknya itu apa? Bahwa ada riset studi terkoordinir di tingkat perguruan tinggi, kegiatan ini dilakukan secara reguler setiap tahun dan ada dokumentasinya.
tiap tahun, bukan tiap pingin aja, bukan pada saat menjelang mau direakreditasi. Ada isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti Treasure Study Dikti ya. Jadi Bapak Ibu bisa membuka ya, Treasure Study Dikti kan ada, itu panjang tuh ya, panjang sekali itu kalau punya Treasure Study Dikti. Tapi itu minimal harus ada. Kalau ada yang kebutuhan khusus untuk prodi, kebutuhan khusus untuk perguruan tinggi, tambahkan. Minimal ini terpenuhi. Ditargetkan pada seluruh populasi lulusan TS-4 sampai dengan TS-2. Kenapa? Karena kita berbicara tentang capaian lulusan, ya. Jadi profil lulusan yang seperti apa tadi kan bisa dilihat kalau karyawan mahasiswa kita sudah lulus, sudah bekerja. Bekerjanya bukan baru kerja, tapi paling tidak sudah kerja 2 tahunan lah seperti itu, ya. Nah, hasilnya disosialisasikan, digunakan untuk pengembangan. Jadi hasil Treasure Study bukan disimpan, tetapi disosialisasikan kemana? Ya ke stakeholdersnya, ya. Bah, secara khusus disosialisasikan bagi perguruan tingginya untuk pengembangan kurikulum. Ya. Ya, jadi kalau hanya 4 aspek perhatikan dalam Treasure Study, nilainya 3. Jadi sebenarnya dia diajari supaya kita melakukan dengan baik, dengan benar, maka dibuka ini. Nah, waktu tunggu lulusan Bapak Ibu, waktu tunggu lulusan juga ini tadi kan TS-4 sampai TS-2 tahun lulusnya, ya. Jadi jumlah lulusan berapa, jumlah lulusan terlacak berapa, jumlah lulusan yang kalau kita lihat waktu tunggunya dulu ya, disuruh ngingat-ngingat dulu berapa lama lulusnya langsung baru dapat kerjaan. Berapa yang bekerja setelah lulus kurang dari 6 bulan, antara 6 bulan sampai 18 bulan. Ya. Nah ini diisi. Nah ini yang pekerjaan yang dalam operasionalnya kadang-kadang sulit, kecuali memang memiliki lulusan, alumni yang memang sangat cinta alma maternya, jadi selalu masih ngikuti, sudah lulus tetap balik ingin memberikan kontribusi. Nah, bersyukurlah kalau Bapak Ibu memiliki alumni yang demikian fanatik. Dan seperti sekarang ini kan banyak sekali ya perguruan tinggi besar pun ya, saya yakin di UI juga itu ya Bu Amalia itu sudah memiliki sistem ya, setiap saat itu kita dapat kiriman ya lewat email, lewat WA, itu kiriman hampir semua. Saya lihat itu perguruan tinggi itu permintaan data apa ya, bahkan beberapa perguruan tinggi saya lihat memiliki semacam buletin khusus alumni. Nah, paling tidak ini yang membuat itu tetap berhubungan dengan perguruan tingginya. Selalu dimonitor. Banyak sekali kegiatan yang mereka lakukan waktu tunggu lulusan. Nah, sini nanti nilainya ya. Kalau waktu tunggunya kurang dari 6 bulan, skornya 4 ya. Kalau antara 6 sampai 18 sekian. Ya. Gimana mengukurnya? Sudah ada juga ketentuan persentase. Untuk program dengan jumlah lulusan besar sama dengan 300 orang, maka minimalnya 30%. Artinya jumlah yang kita lulusan kita yang balik memberikan respons itu 30% saja kalau 300 orang. Jangan disamakan ya, lulusannya masih 10 ahli 100 orang itu belum sampai, ya sudah 30% sih ya. Kalau nah makanya dibuat seperti ini ya aturannya. Jadi
aturan-aturan yang harus dipenuhi. Nah, ini yang agak sulit mungkin, tetapi ini yang harus diisi, ya, kesesuaian bidang kerja. Tuliskan data kesesuaian terus dengan lulusan. Kontak terus dengan lulusan, kita tahu berapa lama mereka menganggur sebelum bekerja. Nah, sekarang juga kita bisa tahu, ya, di bidang apa mereka bekerja. Nah, sehingga bisa dilihat sesuai enggak dengan prodi. Kalau di teknik industri sesuai enggak dengan bidang keilmuan teknik industri. Kesesuaiannya rendah, dulu jumlah lulusan berapa yang terlacak, berapa lulusannya 100 terlacak 40, bagus 40% gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini yang sesuai dengan dari 40 orang itu berapa yang sesuai bidang kerja. Yang sangat tinggi kesesuaiannya 30 dari, ya. Kalau PBS-nya bisa sama dengan 10, skornya 4. PBS itu apa? Maka di sini sudah, ya, ketentuan tidak berlaku, ya. Jadi kita lihat PBS adalah kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama. Nah, pekerjaan pertama, ya. Jadi mungkin pertama ya sama, tapi setelah 2 tahun, 3 tahun dia nggak lagi jadi sesuai dengan bidangnya, tapi masuk ke level manajemen, malah tidak bekerja di situ lagi gitu ya. Tapi dilihat ya pekerjaan pertama. Ya. Nah, di sini untuk program studi kita lihat ya ada jumlah ketentuan-ketentuannya berlaku seperti ini. Ya. Skor akhir sama skor kalau responden memenuhi ketentuan. Jadi ada ketentuan-ketentuan berapa minimal, ya, berapa minimal responden yang harus ada, yang harus dilacak. Nah, ada lagi kepuasan pengguna. Tuliskan hasil pengukuran kepuasan pengguna lulusan berdasarkan aspek. Nah, jadi kalau kita mau lihat kepuasan pengguna, maka yang ditanyain tentang 7 aspek ini, ya, mengikuti tabel 7 ini, ya, ini 7 hal ini harus ditanya ke pengguna, ya. Ini lulusan kami ada ya bekerja di sini, ada, boleh minta tolong diisi bagaimana Bapak menilai etika dari lulusan kami, ya, bagaimana menilai keahliannya, apakah baik sesuai dengan bidang kerjanya dan seterusnya, pengembang. Ini semua diisi, ya. Jadi jumlah lulusan, jumlah responden, jumlah dinilai oleh pengguna. Jadi ini penting untuk melihat bahwa cukup signifikankah, ya, data yang kita peroleh. Nah, kalau ini sudah diisi, maka itu penilaiannya seperti apa, ya. Ini kan nanti dilihat berapa persen yang mengisi sangat baik, berapa persen yang baik, berapa persen cukup, berapa persen yang kurang. Nah, ini dimasukkan dalam rumus ini, ya, sigma TKI bagi 7, ya. Ya, persentase sangat baiknya berapa? Yang, ya, dari 50 responden yang menuliskan sangat baik berapa, ya, berapa yang baik, berapa yang kurang, nah, khususnya di masing-masing, di etika, di keahlian, di kompetensi utama dan seterusnya. Ini semua diisi, jadi hanya 10 Bapak Ibu, 10 ya, jadi 10 kalau sarjana. Kalau diploma turun, tidak sampai 10, 8. Kalau magister 9, kalau doktor cukup 6, ya, 6 saja yang diisi. Nah, keputusannya bagaimana? Ketika kita sudah masukkan, nilai ini sudah masuk, nanti oleh Ban PT akan ditunjuk asesor. Ya, situlah ya, berperan saya Bu Amalia ini, nah, diminta untuk menilai ISK, dan hasil penilaian itu nanti divalidasi oleh validator.
Dan itu sudah langsung tidak perlu namanya visitasi. Hasil itu dari dari asesor, setelah divalidasi oleh validator, sudah itu dibawa rapat oleh Dewan Eksekutif, ya sesuai, maka otomatis ditetapkan, oke, sudah bisa konversi, tadinya C bisa menjadi baik, tadinya B, bisa menjadi baik sekali. Itu tanpa melalui visitasi, ya, atau asesmen lapangan, tidak perlu langsung diputusin. Nah, tetapi jika satu atau lebih butir penilaian skor minimal, nah pertanyaannya berapa skor minimalnya? Ya, jadi ada 10 poin tadi, ya. Kalau satu saja tidak memenuhi skor minimal, maka peringkat realisasi di dengan instrumen akreditasi program studi 7 standar tidak dapat dikonversi. Ya, kalau tadinya C, ya tetap C, bisa menjadi baik sekali. Jadi tidak ada berarti dari B karena di ISK-nya kurang, maka turun menjadi C, enggak. Kalau B ya tetap B, ya A ya tetap A. Tapi ada kemungkinan menjadi unggul kalau 10 semuanya memenuhi skor minimal, ya melewati. Nah, kita lihat sekarang skor minimal itu apa. Nah, ini kalau program diploma 3, ya ada 9, sorry ya, ada 9. Ada, kalau dari C ingin ke baik, maka nilai DTPS-nya 2, otomatis tuh, ya kan, sedikit sudah lebih dari 3 tadi. Jabatan akademiknya nilainya lebih besar dari 2, atau 2 lebih besar sama dengan 2, ya. Kurikulum nilainya. Jadi ini kalau sekarang Bapak Ibu prodinya atau program perguruan tingginya sudah B, ingin menuju baik sekali, maka dinilai semua ini, termasuk sampai pelacakan. Kalau dari C ke baik, yang ini pelacakan, waktu tunggu, ini otomatis nanti diisi 2, dianggap sudah memenuhi. Jadi 5 ini aja yang paling penting. Nah, tapi kalau dari B ke baik sekali, maka ini harus dilihat memenuhi. Jadi tidak selalu 4 tuh Bapak Ibu, nilai 2, yang penting mencapai 2. Ada yang harus 3, ya waktu tunggu, kesesuaian bidang kerja, jabatan akademik, dosen, dan nilainya 3, apalagi kalau 3,5, nah sudah bisa dari B menjadi baik sekali. Tapi ini semua terpenuhi, jangan sampai 1 tidak memenuhi syarat. Kalau sekarang sudah A mau menuju ke unggul, tinggal dilihat jabatan akademiknya, ya, jabatan akademik. Nah, ini masih lumayan untuk sarjana, memperhitungkan lektor, lektor kepala, dan guru besar. Ya, itu 3,5, ya lumayan lah, selama lebih dari 50% dosen kita ada di lektor, lektor kepala, dan guru besar, ada situ semua, bisa dapatlah 3,5. Yang lainnya 2, yang lain waktu tunggu itu harus cepat, ya nilainya harus 3,5, kesesuaian bidang kerja harus 3,5. Jadi menuju di sini, kalau ini diploma 3. Nah, yang mungkin banyak Bapak Ibu di program sarjana. Sama, ini saya lupa, ini juga harus kosong. Ini otomatis diisi 2 nanti. Sistem pelacakan, waktu tunggu, kesesuaian bidang. Kalau C mau menuju baik, maka ini isi, tetapi sebenarnya nanti otomatis diberi angka 2. Nah, sehingga yang lain apakah memenuhi jumlah dosen, dapat nilai 2, kualifikasi akademiknya 2. Nah, kalau itu mau dari C ke baik. Kalau sekarang baik, sekarang B mau ke baik sekali, maka ini sama tadi. Ya. Jadi ini 10. Kalau tadi diploma hanya 9, magister hanya 8. 9 juga sih, sorry. 9 juga. Nah, ada nilai
publikasi ilmiah. Ini bedanya ya. Publikasi ilmiah mahasiswa di atas untuk sarjana, tidak ada publikasi ilmiah. Ya. Tapi kalau di magister, maka publikasi ilmiah menjadi penting. Ini. Kalau doktor, ini hanya, publikasi ilmiah juga penting. Kemampuan SNDP. Jadi, ini yang nilai minimal harus diperoleh dari yang kita isi tadi, Bapak Ibu. Ya, jadi saya di atas tadi menguraikan yang sarjana, tapi kalau D3 magister dikurangi. Sarjana kan yang maksimum dapat 10 butir yang harus diisi. Nah, yang magister 9, D3 9, kalau doktor cukup 6. Mungkin itu pengantar diskusi, Bu Renti, silakan kita lanjutkan untuk diskusinya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Prof. Joniarto atas paparan mengenai ISK hari ini. Bapak Ibu sekalian, kami buka sesi tanya jawab. Bapak Ibu sekalian bisa memberikan pertanyaan melalui chat room ataupun raise hand, ataupun bisa membuka mic dan kameranya untuk langsung dapat bertanya kepada Prof. Joni agar dapat dijawab oleh Prof. Joni. Mungkin di sini sudah ada pertanyaan Prof. Joni ya. Saya coba dulu membacakan pertanyaan yang pertama. Yang pertama itu dari Pak Lamto Widodo dari Universitas Tarumanagara. Pak Lamto, ada Pak Lamto? Ada Bu, ya Bu. Silakan Bu. Ya, baik. Saya bacakan dulu pertanyaan pertama Pak Lamto ya. Yang pertama adalah bagaimana justifikasi kesesuaian bidang kerja alumni mengingat Prodi TI termasuk bidang multidisiplin. Sebagai contoh, apakah kerja sebagai marketing atau di personalia termasuk sesuai? Terima kasih. Itu pertanyaan pertama. Mungkin bisa langsung dijawab dulu, Prof. Iya, langsung ya. Saya kira ini yang selalu menjadi pertanyaan juga di teman-teman di BKSTI ya. Nah, ini ke BKSTI-nya juga nanti bisa membantu jawab soal ini sesuai apa enggak gitu ya. Nah, Bu Amelia, saya kira biasanya kita tulis ya. Kalau kita ini namanya juga multidisiplin dan ini terkait dengan kesesuaian ya, makanya tadi kita sebutkan pada saat menuliskan profil mau seperti apa lulusan kita ya, lalu turun ke CPL-nya ya. Nah di situ kan sebenarnya kita sudah menuliskan mau seperti apa lulusan kita. Biasanya kan diceknya seperti itu, memang diinginkan seperti itu lulusannya, menjadi marketing atau tidak. Apakah ada bagian dari situ? Nah, kalau teman-teman di asesor biasanya melihatnya seperti itu. Jadi kita lihat, nah memang ini bagian dari yang diharapkan, menjadi dari profil lulusannya seperti itu, memang bekerja di situ. Bahkan di dalam CP-nya juga ya sampai ke situ ya. Kalau memang itu ada di situ ya bisa dimasukkan. Tetapi kalau memang sebenarnya tidak mengarah ke sana ya bisa dianggap tidak sesuai gitu. Ya, nanti BKSD yang membantu jawab juga itu kalau pertanyaan yang itu. Baik, Prof. Joni. Mungkin ada yang mau ditambahkan mungkin Bu Amalia mengenai pertanyaan Pak Lamto tadi? Betul, setuju ya. Kalau misalnya asesor biasanya melihat seperti itu ya, mengecek lagi ke kompetensi lulusan. Tapi memang kalau kita lihat di kurikulum BKSTI kan memang ada ya mata kuliah organisasi industri misalnya ya, yang berhubungan dengan HR, terus ada misalnya marketing gitu ya. Nah, kembali jadi kadang-kadang kan ada yang marketing mungkin sales gitu ya. Jadi not necessarily keilmuan TI yang diimplementasikan. Nah, itu memang berarti jadinya bisa jadi tidak relevan. Kalau asesornya memang mau mengecek sampai situ, tapi kan ini ISK ya, biasanya kita akan hanya itu data-data kuantitatif, Ibu. Jadi yang dimasukkan adalah hasil
survei ke pengguna. Jadi penggunanya yang menilai gitu ya. Dia ekspektasinya terhadap kompetensi anak ini sebagai lulusan TI apa aja nanti dia lihat gitu ya. Tadi kesesuaian bidang kerja dari ini ya, dari lulusannya yang menilai, lulusannya menilai apakah dia berada di tempat atau tidak. Nah, itu memang berarti jadinya harus kita ke lulusannya ya, kelulusannya menginfokan bahwa core competence ilmu teknik industri misalnya di Ubaya gitu ya, menjelaskan ke mahasiswa. Jadi ekspektasi kalau kalian tugasnya di bagian marketing tapi membuat misalnya strategi digital marketing sendiri, nanti dia akan mencentang ketika dia merasa melakukan tugas yang sesuai dengan kompetensi TI, dia merasa itu akan sesuai. Cuma kadang-kadang memang dari prodi kurang menjelaskan. Jadi ketika anak-anak ngerasa saya bagian sales, ini mah bukan TI gitu, karena TI harusnya di manufaktur. Padahal kan kita desain sistem. Nah itu mungkin sebenarnya ke Pak Lamto ya. Jadi karena yang menilai sendiri adalah anaknya, nanti lulusannya yang menilai dari di TI gitu ya. Jadi kembali dijelaskan kembali menurut saya ketika makanya tadi ya, kurikulum sangat penting untuk disosialisasikan ke stakeholders termasuk mahasiswa, sehingga ketika dia menilai dirinya sendiri apakah melakukan pekerjaan TI mana yang relevan gitu ya, itu bisa benar-benar dicentang dengan benar karena mereka sendiri yang menilai nantinya gitu. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Sebagai tambahan, ya, Pak Lamto, kalau kami tuliskan sesuai Pak. Jadi ya tadi disampaikan Pak Ibu Amalia, disesuaikan ya, Bu Amalia tadi. Ini kalau ISK mungkin iya tidak terlalu untuk ISK ini biasanya kan. Ya, silakan yang lain, Bu Renti. Iya, baik. Yang pertanyaan kedua masih dari pertanyaan Pak Lamto Widodo. Pertanyaannya mengenai data dosen tetap. Adalah dosen tetap universitas yang mengajar di prodi. Jika kita sudah mengikuti Merdeka di mana satu semester mahasiswa ikut di prodi lain di berbagai prodi, ya. Apakah dosen pada prodi tersebut kan juga dimasukkan dalam ini? Kan kita berbicara di lembaga kita ya, dosen tetap. Ya, kalau ini pasti kita tidak masukkan Pak di ketika Merdeka Belajar ya, dia dari Upaya ke Atmajaya misalnya. Kita nggak tahu berapa bebannya di sana, kecuali harus diminta bahwa juga ngajar ke sini. Jadi juga menjadi beban perguruan tinggi yang bersangkutan nanti. Sehingga ini kita aja namanya juga dosen tetap program studi ya, program studi yang divisitasi sebenarnya. Jadi ini pertanyaan bagus, tetapi melihatnya ini kita berbicara melihatnya dari sisi kelembagaan ini Pak. Jadi biasanya sih pasti tidak dimasukkan di situ. Ya, baik Prof ya. Terima kasih Prof. Terima kasih. Oke, baik. Berarti yang dinilai memang hanya dosen pada prodi ya, Prof ya? Iya, yang sesuai. Jadi sebenarnya tadi saya sampaikan bahwa dosen tetap itu home base-nya ukurannya universitas. Yang penting kesesuaian bidang ilmunya ngajar di tempat kita, dan itu dosen dari universitas. Entah ditempatkan di S2, S3, bahkan mungkin di program studi yang lain ya. Ya, tapi kesesuaian bidangnya sama. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, Prof. Dari Ibu Inggar dari Universitas Borobudur.
Untuk data dosen tetap program studi, misalnya ada dosen S1 Arsitektur, S2 Pendidikan, mengajar gambar teknik, sedangkan itu mata kuliah inti di teknik industri, apa boleh dihitung sebagai DTPS? Tadi mungkin sudah terjawab ya, Prof ya, relate ke pertanyaan sebelumnya ya. Ya, mestinya tidak kan di sini ya, sesuai kesesuaian bidang kompetensi intinya ya. Kompetensi intinya Kak, gambar teknik di situ dan kita untuk TI. Oh, sedangkan mata kuliah inti boleh dihitung. Nah, ini mungkin memahami kompetensi inti dan memahami tentang DTPS-nya. Jadi kalau ini dosen S1 Arsitektur, S2 Pendidikan, mengajarnya gambar teknik. Nah, sebenarnya S2-nya pendidikan, lalu gambarnya ngajarnya gambar teknik, mestinya tidak bisa dihitung sebagai DTPS. Ya. Tapi itu sendiri juga akan dipertanyakan, ya, ngambilnya pendidikan tapi ngajarnya gambar teknik, gitu. Mestinya tidak. Oke, baik, sudah terjawab ya Ibu Inger untuk pertanyaannya. Yang berikutnya, Prof, dari Pak Iwan dari Ukrida. Berapa lama waktu pengajuan maksimal ISK dari batas waktu habis akreditasi program studi? Terima kasih. Maksudnya waktu habis akreditasi kan ada aturan ya, kan 6 bulan sebelumnya, sebelum habis harus mengajukan. Jadi sebelum itu habis sudah harus pengajuan, karena mestinya kan dari Permendik yang saya sampaikan tadi, Permendikbudnya mengatakan otomatis perpanjang ya 5 tahun, tetapi dari Ban PT itu ya dari perbannya itu sebenarnya tidak otomatis, tetap harus mengajukan dengan asumsi, dengan anggapan bahwa itu adalah inisiatif dari Ban PT. Kenapa harus ada inisiatif itu? Karena Permendikbudnya itu bertentangan dengan Undang-Undang Pendidikan. Ya, Undang-Undang Pendidikan itu mewajibkan harus mengajukan pengajuan perpanjangan. Jadi harus pengajuan perpanjangan. Nah, di sini pengajuannya itu kapan? Ya, pengajuannya itu kan diberi batas 6 bulan. Jadi ketika 6 bulan sebelum masa habis. Nah, sebenarnya pengajuan ini bisa bersamaan dengan ISK ini bisa bersamaan dengan pengajuan untuk perpanjangan. Hanya di situ. Kita pakai batas itu aja. Tapi kalau belum habis mengajukan ya juga boleh kan? Ya, tapi ya kasusnya tadi kalau sudah habis ya, misalnya sudah habis 5 tahun. Oke, Prof. Tambahan pertanyaan saya dari saya sendiri, Prof. Berarti artinya tidak harus kita menunggu batas akreditasi kita berakhir ya, Prof. Ya. Misalnya seperti saya di prodi saya kan habis di 2023 Juni atau Juli. Artinya dalam kurun waktu saat ini kita bisa menyusun ISK dan akhirnya kita bisa submit di awal tahun, itu diperbolehkan ya, Prof ya? Boleh. Untuk pemeringkatan. Iya, boleh. Banyak yang begitu sekarang. Ya. Artinya ya, dan PT-nya juga mungkin suka karena lebih cepat semua pakai satu sistem, pakai instrumen baru semua gitu ya. Dan sekarang kan dual sistem jadinya ya. Masih ada pakai A, ada yang baik unggul dan seterusnya. Oke, baik. Kalau misalnya seperti yang tadi saya, Prof, saya mau mengajukan ISK nih, mengisi ISK saat ini. Kemudian kami ajukan di awal tahun 2022. Berarti nanti akan keluar SK akhirnya SK baru ya, Prof ya? Artinya tidak yang tadinya berakhir di 2023 itu sudah tidak berlaku, mengikuti ISK yang terakhir ya. Yang kita ajukan. Mengikuti itu, Bu. Oh, baik. Ya, saya 2023, tetapi menikmati itu. Iya. Oh iya. Tetapi kan nanti perpanjangan. Nah, perpanjangan 5 tahun. Ya, sudah perpanjangannya sudah ngikuti, sudah jadi unggul kan? Ya, baik, betul. Peringkatnya ya. 2021 sampai 2023 sudah unggul. Nah, nanti 2023 perpanjangan ya unggul. Hanya mengisi ya. Iya. Ya, baik. Oke, Prof. Sudah sangat jelas nih penjelasan dari Prof.
Joni. Yang berikutnya dari Bapak Yuri Delano, terkait linearitas dosen, apakah masih menjadi pertimbangan utama perhitungan skor? Misal bidang mesin, manajemen, industri kurang lebih rata-rata out, atau masih bisa dapat skor maksimum? Terima kasih. Jadi ini kan ada di, ini bukan ngomongin tentang ngomongin tentang instrumen. Di instrumen kan ada dosen tetap, ya itu tadi semua perguruan tinggi yang mengajar itu dimasukkan semua. Tetapi yang sesuai dengan kompetensi inti itu yang disebutkan di TPS. Jadi ada bagian lain yang memasukkan dosen tetap saja, misalnya dari manajemen, mungkin masuk di dosen tetap. Tetapi kalau masuk di TPS-nya sudah harus sesuai dengan kompetensi inti. Jadi lihatnya selalu ke situ. Oke, baik. Sudah cukup jelas mungkin ya, Pak Yuri? Pertanyaannya tadi, apakah masih bisa dapat skor maksimum? Ya, pasti tidak bisa dapat skor maksimum gitu ya. Bisa dapat skor maksimum kalau yang tadi dosen DTPS-nya sudah 12 atau lebih. Walaupun yang lain-lain tidak sesuai, ya, tetap aja otomatis 4. Cuman di program lain atau di butir lain itu bisa menurunkan nilai kalau terlalu banyak juga dosen yang tidak sesuai. Nah, ini tapi untuk ISK ini kan lagi ngomong ISK ya, lupa. Lagi ngomong ISK itu ya fokusnya ke DTPS ya. DTPS. Ini kan sedikit saja tuh dari seperti yang butir-butir saya tunjukkan tadi. Aduh Pak, ada lagi? Masih ada, Prof. Masih dari pertanyaan Bu Inggar. Untuk data dosen DTPS yang jabatannya masih AA tidak bisa dihitung ya, harus lektor ke atas. Iya, betul Bu. Ini di instrumennya dan juga petunjuk perhitungannya memang belum dihitung yang AA. Tapi kalau pengajuan instrumen mau mengajukan baru bukan ISK, itu jumlah dosennya kan berarti sudah masuk dosen NIDN karena sudah punya kepangkatan gitu ya, jumlah dosennya masuk. Walaupun tapi ini masuk dari sisi jumlah ya dosen tetap. Tapi di kualifikasi tidak dihitung. Nah, AA kan sudah masuk dosen, jadi kan ada dua tadi itu ya, ada dari sisi jumlah DTPS-nya ada 12 karena ada beberapa orang yang AA, ya dihitung. Di situ kalau 1 sampai 12 ada 4 yang AA, ada 4 yang lektor, ada 2 lektor kepala, 2 guru besar, ya bagus misalnya. Dihitung di jumlah dosen tetapnya, DTPS-nya 12, nilai maksimum 4. Tapi kalau untuk kualifikasi belum dihitung, Bu. Oke, baik. Jadi memang ada dua yang kita perhatikan ya, Prof. Ya, dari sisi jumlah kecukupan jumlah dosen otomatis akan terhitung. Tapi untuk pada saat masuk ke matriks penilaian kualifikasi, maka dosen yang masih dengan kriteria AA masih belum bisa masuk ke kualifikasi. Oke, baik. Belum berkontribusi di nilai itu. Iya, baik. Belum terkontribusi. Baik, Prof. Masih ada pertanyaan nih, Prof. Sangat silakan. Ini apa namanya? Alhamdulillah excited sekali dengan workshop kita hari ini. Prof, untuk dari Ibu Sawarni Hasibuan dari Universitas Mercu Buana. Prof, untuk prodi S2 jika sebelumnya B, apakah memungkinkan mencapai unggul? Indikator kritisnya apa, Prof? Terima kasih. Monggo, Prof. Belum, Bu. Jadi belum bisa. Jadi kalau B ya nantinya ke baik sekali. Belum bisa lompat jabatan itu ya dari lektor ke guru besar belum bisa. Ini kalau kalau disamakan seperti itu. Jadi belum bisa. Jadi kalau dari B ya konversinya ke baik sekali. Belum bisa langsung ke unggul karena toh yang dinilai kan beberapa saja ya.
nilai sebenarnya ketika masuk nilai B, ya kan, nilai B kan berarti sudah di atas 300 dulu tuh. Nah, mau ke unggul juga sama, ya, 300 mungkin dapatlah katakanlah 320 gitu ya, 320. Jadi dia memang posisinya di nilai B. Unggul kalau ada beberapa persyaratan terpenuhi. Nah, persyaratan yang diminta terakhir di SK ini yang harus dicek. Sehingga kalau mau lompat ke unggul misalnya, dari B minta ke unggul, maka ajukan dulu secara lengkap untuk dinilai apakah poinnya melebihi 361. Ya, karena dulu kan didapat B-nya itu 320 atau 340 gitu ya. Untuk menuju ke A unggul kan harus dilihat juga nilainya harus lebih besar sama dengan 361. Plus persyaratan perlu peringkat. Jadi belum bisa. Baik, berarti belum bisa untuk mencapai naik peringkat ya Prof ya. Yang berikutnya dari Pak Taufik dari BINUS. Prodi sekarang telah mendapat akreditasi B dan mencoba untuk memohon akreditasi internasional seperti HEEAC, ACT dan atau ABET dan berhasil. Apakah dapat langsung dikonversi dapat unggul tanpa perlu memohon ISK APS 4.0? Ya, jadi terkait aturan untuk menjadi unggul dari internasional yang terakreditasi internasional itu juga ada di peraturan Ban PT nomor 1. Ya, di peraturan nomor 1 itu sudah jelas juga menjelaskan. Jadi kalau kita mau unggul bisa pakai ada 3 jalur kan ya. Jalur pertama pakai instrumen baru 9 kriteria, ngajukan ya, apapun kondisi sekarang ngajukan instrumen baru nilai 361 plus semua yang perlu peringkat itu dipenuhi ya. Nilainya ada yang 3,5, semua itu harus terpenuhi, penjaminan mutu dan seterusnya terpenuhi, bisa juga yang jalur kedua sekarang A dulu ya, yang A yang menuju tambah ISK, jadi A plus ISK untuk mendapatkan unggul. Jalur ketiga itu akreditasi internasional. Nah, akreditasi internasional ini tidak harus masuk lagi SK, tapi pengajuan ke Ban PT. Nah, Ban PT punya mekanisme sendiri untuk melihat, boleh saja Bapak Ibu B mau nanti dinilai di situ, dinilai di Ban PT ya, Dewan. Ada aturannya di Perban nomor 1 juga, nanti saya bisa membukain nanti ya, nanti setelah ini coba saya buka dulu ya. Ini Perban nomor 1. Jadi di Perban nomor 1 itu pasal 7 ya, Perban nomor 1 pasal 7 dikatakan, saya bacakan ya, program studi yang telah mendapatkan peringkat akreditasi dan PT, di bawahnya. Hasil akreditasi oleh lembaga akreditasi internasional atau yang mulai dari pasal 7 ayat 1. Program studi yang telah mendapatkan peringkat akreditasi dari Ban PT dapat mengajukan akreditasi kepada lembaga akreditasi internasional yang diakui oleh Menteri. Artinya apa? Ketika mau C, mau B, pokoknya sudah dapat peringkat akreditasi dari Ban PT, itu boleh mengajukan kepada lembaga akreditasi internasional. Nah, hasil akreditasi oleh lembaga akreditasi internasional ini yang masih berlaku diakui setara dengan peringkat akreditasi unggul, diakui setara. Nah, tetapi untuk di ayat ketiga, untuk mendapatkan pengakuan sebagaimana dimaksud
pada ayat 2 di atas, pemimpin perguruan tinggi harus mengajukan permohonan pengakuan kepada BANPT dengan melampirkan bukti bahwa program studi yang dimohonkan pengakuannya mempunyai akreditasi yang diperoleh dari lembaga akreditasi internasional yang masih berlaku sekurang-kurangnya 1 tahun pada saat permohonan pengakuan diajukan. Ya, permohonan pengakuan dapat dilakukan segera setelah program studi memperoleh akreditasi internasional. Jadi di sini juga sudah dituliskan bagi pemohon yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat di atas, dalam waktu selambatnya 14 hari kerja BANPT akan menerbitkan pengakuan peringkat akreditasi unggul. Jadi boleh kok Pak. Jadi kalau pertanyaannya B mau langsung, ya B itu kan juga diakui. Ya, jadi bisa, bahkan C pun bisa kalau tiba-tiba dapat yang diakui, tapi ya bukan sekedar akreditasi internasional, tapi yang kalau APET sih pasti diakui. Ya, iya B aja diakui itu ya langsung. Ya mungkin itu ya Pak. Terima kasih Prof. Ya. Baik, terima kasih Prof. Berikutnya dari Stiesia Surabaya, batas akhir pengajuan ISK Prof yang ditanya mengenai batas akhir pengajuan ISK. Nah sekarang kan sudah lewat sama tadi pertanyaan Bu, jadi bisa mengajukan. Sebenarnya tidak ada batas akhirnya kalau mengajukan sekarang. Yang kalau tadi menjelang habis masa berlakunya akreditasi misalnya 5 tahun sudah hampir habis nih, nanti kan perpanjang, tapi kan harus juga ngirim surat. Nah bersamaan aja diajukan. Atau kalau masih lama seperti Bu Renti tadi mengajukan sekarang ya silakan ya. Ya. Oke, baik Prof. Ya. Sedikit saja pertanyaan Prof mengenai data yang dipakai Prof untuk ISK. Kalau misalnya dulu kita di 7 kriteria ya Prof ya, itu kan kita ada TS-1, TS-1, -2, -3, -4 misalnya. Kalau untuk ini hanya TS-1 ya Prof ya? TS berjalan ya? Iya kan ada juga yang TS-1 tadi itu yang saya share tadi kan ada di butir mana misalnya tentang lulusan gitu ya. Waktu tunggu lulusan, kemudian hasil tracer study, kan ada tuh, kan di tabelnya tadi kan ada TS, ada TS-1. Ya. Tetap lihat seperti itu. Oke, baik Prof. Nanti berarti tinggal kita cek di masing-masing tabel ya Prof ya, dari ke-10 tabel untuk jenjang level 6, level sarjana. Berikutnya yang pertanyaan yang berikutnya adalah dari Bapak ya, mungkin maaf sebelumnya Bapak Triadi Tumewu. Prodi ya. Sekarang akreditasi B. Apakah ketika mengajukan ISK dan hasil ISK adalah baik, apakah harus mengikuti status akreditasi baik atau kembali ke B? Maksudnya hasil ISK adalah baik. Oh, maksudnya enggak bisa masuk ke baik sekali gitu ya. Ya, tidak bisa ke baik sekali ya, kembali ke B. Ya, karena B itu tanda petik sedikit lebih dibanding baik. Ya, dibanding baik karena C plus jadi baik. Ya, B plus baik sekali. Jadi kalau sudah B, seperti di Lasal sekarang ya, sudah B misalnya, ngajukan ISK, kalau misalnya belum bisa mencapai baik sekali, ya nanti balik lagi ke B, tidak turun ke baik, Pak Triadi. Ya, itu sudah diatur kok di dalam peraturan BAN-nya. Ya, baik Prof. Terima kasih. Oke, baik. Oke, dari kolom chat sudah habis ya Prof ya pertanyaan, atau mungkin masih ada pertanyaan yang mau langsung diutarakan oleh Bapak Ibu sekalian sekaligus untuk agar dapat langsung berinteraksi dengan Prof Joniarto, monggo. Sebelum kita masuk ke sesi berikutnya kita akan ada kuis dan survei online. Mungkin masih ada Bapak Ibu? Boleh saya Bu Renti? Monggo, silakan Bu Rina. Baik, terima kasih. Ya, Prof Joni mau nanya, kalau dapat akreditasi IAB ya, International in General, itu apakah sudah langsung ya? Dulu kan isunya katanya langsung jadi A atau unggul gitu. Kalau sekarang gimana?
Ya tadi seperti pertanyaan Pak Taufik dari BINUS tadi. Jadi ajukan kalau sudah dapat IAB, ajukan bukti-buktinya, ya, ajukan bukti-buktinya ke. Ada juga persyaratan sedikit yang harus dikirim ke Ban PT. Ya, kalau sudah dinilai ada bukti dianggap sah, maka nanti akan diberi unggul, Bu. Ini sudah kok, sudah ada. Contohnya kita sudah lakukan juga, Bu. Tapi itunya ISK juga atau beda ininya? Oh, enggak pakai ISK, Bu. Oh, kalau iya, enggak pakai ISK kalau itu. Cuman pengajuan aja bahwa kami sudah mendapatkan akreditasi internasional, termasuk IAB diakui. Nah, untuk itu mohon dikonversi menjadi unggul. Oh, baik, makasih. Ya, itu tadi yang saya bacakan itu pasal 7, Bu. Jadi Perban 1 2020 pasal 7. Caranya, mekanismenya seperti itu. Baik, makasih, Prof. Oke, baik, Bu Rina. Terima kasih. Masih ada pertanyaan, Prof. Dari Pak Arif Suwandi dari Universitas SH Unggul. Mohon info berapa PTS yang dapat unggul melalui akreditasi borang standar 9, bukan melalui konversi sertifikasi internasional. Waduh, kalau ini mohon maaf saya nggak bisa jawab ini. Berapa PTS yang dapat unggul melalui akreditasi? Yang dapat soalnya ya, dapat unggul melalui akreditasi borang standar 9, bukan melalui konversi sertifikat. Nggak tahu ya, sekarang ini sudah ada. Kalau beberapa PTS, PTN mungkin juga sudah ada ya tanpa konversi. Tapi berapa banyak? Nggak tahu. Tapi pasti ada, pasti ada. Ya, karena yang kritis itu tadi itu Pak, yang dari 10 poin itu terpenuhi itu kan yang kritisnya. Nah, lalu plus nilai lebih besar sama dengan 361. 361 walaupun nanti instrumennya sudah beda ya untuk mencapai 361 memang beda dengan pakai instrumen lama dengan 7 standar. 9 kriteria sudah. Prinsipnya di instrumen baru ini sebenarnya ya kita ngomongin sedikit lebih banyak untuk semua kriteria selain ya semua kriteria saja ya, konsep BPEPP-nya itu jalan ya. Jadi PDCA ya, konsep BPEPP-nya ada, itu dijalankan, ada bukti-buktinya. Kira nilai maksimum karena selalu di masing-masing butir ada bukti ya, bukti ada improvementnya. Jadi harus rajin. Itu sebenarnya konsep manajemen mutu kan ya. Konsep manajemen mutu kan kita tulis apa yang kita lakukannya, kita lakukan apa yang kita tulis, dan kan ada bukti. Itu menjadi ada proses improvementnya juga. Saya kira itu Bapak Ibu. Jadi aman di situ selama itu dilanjutkan. Oke, baik, Prof. Nah, berikutnya dari Bapak Kris Wahyudi Sutaman. Apakah proses ISK sama dengan perpanjangan melalui Sabto? Iya, melalui Sabto. Ya, melalui Sabto, Pak. Ya, sama berarti ya, Prof ya? Sama. Oke, Bapak Ibu masih ada pertanyaan lagi? Sepertinya sudah terjawab semua, Prof. Kegelisahan dan pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya masih belum terjawab oleh saya maupun Bapak Ibu lainnya. Selanjutnya saya, ya Prof. Habis ini banyak yang ngajukan ISK ya Bu Renti. Iya, langsung berbondong-bondong ya Prof ya. Oke, baik. Terima kasih Prof untuk sesi tanya jawabnya. Berikutnya saya masuk ke sesi berikutnya ya Bapak Ibu ya. Jadi yang berikutnya ini kami akan mengadakan kuis kepada Bapak Ibu sekalian dan survei online. Yang pertama, kuis yang pertama nanti insya Allah akan kami panitia akan mengirimkan voucher GoPay ya, Bu Amalia ya. Ada voucher GoPay untuk dua peserta yang bisa menjawab pertanyaan dari kami. Ya, pertanyaannya
sederhana, mudah apabila tadi sudah mengikuti materi yang sudah diberikan oleh Prof. Joniarto. Yang pertama, nanti bisa langsung buka mic ya. Yang pertama adalah sebutkan 2 minimal yang berhak untuk mengajukan ISK. Tadi ada 5 poin ya. Saya hanya minta mohon disebutkan minimal 2 saja. Siapa yang berhak untuk mengajukan? Jadi prodi yang seperti apa yang mampu atau berhak untuk mengajukan ISK? Silakan Bapak Ibu. Nanti akan didata juga oleh kami, oleh panitia. Silakan. Sebutkan 2 saja minimal dari 5 tadi yang sudah dijelaskan oleh Prof. Joniarto. Siapa yang berhak? Share lagi ya Nunja. Jangan Prof. Oh jangan. Kan kita kuis. Apa namanya? Post test. Iya. Stesia. Silakan Bapak Ibu dibuka mic-nya. Bu Titi. Bu. Stesia. Ya. Monggo Bu. Bu Titi. 1. Program studi sedang status terakreditasi yang pada tanggal 28 Januari 2020 belum mengajukan usulan reakreditasi dan mengajukan permohonan konversi ISK. Terus yang ini kan 2 saja ya Bu ya? Ya, 2 Bu, minimal 2. Bertingkat akreditasi A atau B atau C setelah perpanjangan 5 tahun. Bagaimana, Prof? Ya. Perpanjangan mengajukan juga ISK ya. Ya. Ya, dibenarkan aja Bu ya. Oke, baik Prof. Joni. Jadi Prof. Joni sudah membenarkan ya jawabannya. Oke, nanti tolong mungkin bisa, nanti akan kami data ya Ibu dari Stesia ya Bu ya, dari Surabaya ya, tadi mengajukan pertanyaan ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu ya. Monggo kalau bisa menjawab langsung dijawab saja, dibuka mic-nya dan dibuka kameranya. Tadi pada butir tabel kesekian ada PBS. Apa itu PBS dan berada pada butir apa? Monggo. Apa itu PBS dan ada pada butir apa? Jadi ada 10 butir tadi untuk level 6 sarjana. PBS itu apa dan ada pada butir apa? Silahkan. Saya Bu, Kriswa Yudi Bu. Monggo. Sebutkan nama PBS. Pak, dari institusi mana? Silahkan. Saya Kriswa Yudi dari Institut Sains Teknologi Al-Kamal Jakarta. Oke, baik. Silakan Pak. Jadi PBS itu kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun. Kemudian itu didapat di dalam butir kesesuaian bidang kerja. Oke, gimana Prof. Joni? Hadiahnya diberikan aja Bu. Diberikan ya Prof ya. Berkah hari Jumat ya. Oke, terima kasih Bapak Kris Wahyudi ya yang tadi juga ikut bertanya ya. Terima kasih. Oke, untuk kuis sudah selesai karena kami sudah menyiapkan 2 pertanyaan dan akan kami kirimkan nanti voucher GoPay-nya kepada Bapak Ibu yang sudah berhasil menjawab. Untuk yang berikutnya survei online, silakan Bu Afni. Ya. Survei online sudah diwakilkan Bu di daftar hadir Bu. Otomatis langsung dari daftar hadir ya Bu ya? Iya, betul. Oke, baik. Terima kasih Bu Afni. Berikutnya kita sudah melalui sesi paparan oleh Prof. Joniarto Parung sebagai narasumber yang sudah memberikan kita penjelasan yang sangat detail kepada kita semua dan kita sudah bisa melakukan diskusi maupun tanya jawab secara langsung kepada beliau. Beliau merupakan asesor dan PT
dan juga ada Bu Amalia di sini selain sebagai Ketua BKSTI, beliau juga sebagai asesor BNPT. Kemudian kita sudah melakukan kuis dan survei online melalui link presensi. Yang berikutnya mungkin kita foto bersama dulu sebelum Bu Amalia nanti akan memberikan informasi mengenai kegiatan Korwil DKI, BKSTI Korwil DKI 2021 dan kita akan closing. Silakan Bapak Ibu untuk membuka kameranya. Semuanya mungkin bisa dibantu untuk nanti kita foto bersama. Dan kami ingatkan untuk jangan lupa mengisi daftar hadir acara hari ini ya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin sebentar. Oke, saya ada 3 slide ya, Bapak Ibu. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kami tutup, Bu Amalia mau menyampaikan mengenai info agenda ya Bu ya, mengenai agenda maupun info kegiatan BKSTI Korwil DKI tahun 2021. Monggo Bu Amalia, silahkan. Oke, baik. Terima kasih Bu Renti. Jadi mungkin sebenarnya lebih ke highlight untuk semester pertama dulu ya Bapak Ibu. Jadi seperti yang sudah kita ketahui, kita sudah beberapa bulan ini ya dengan kepengurusan baru BKSTI Korwil DKI. Jadi sudah alhamdulillah setiap bulan ada reguler yang kita lakukan ya, mulai dari untuk implementasi Merdeka Belajar ya, sampai kemarin kita juga ada innovative teaching, dan sekarang mengenai ISK. Jadi kita rencananya bulan depan juga akan melakukan acara juga mengenai untuk tentang kolaborasi ya, mengenai penelitian ya, proyek penelitian dan pengabdian masyarakat. Nanti mungkin kami juga akan post lagi info detailnya ya mengenai Google Form yang minta tolong untuk diisi, sehingga nanti ketika acara kita juga bisa petakan mungkin peluang untuk kolaborasi riset dan pengabdian masyarakat bersama antara anggota Korwil DKI. Dan kemudian mungkin yang paling penting sebenarnya kita akan coba rutinkan juga mungkin setahun sekali ya. Jadi mulai tahun ini kita akan coba adakan sekalian halal bihalal mungkin nanti ya Bu Renti ya, di bulan Juni ya, dengan semua. Jadi semua perwakilan dari Korwil DKI, Kaprodi ataupun mungkin bisa diwakilkan oleh Sekprodi. Nanti kita lihat lagi apakah bisa kita coba lakukan di akhir Juni, di mana Bapak Ibu mungkin sudah relatif lebih luang ya waktunya setelah selesai semester atau awal Juli, sehingga nanti kita di situ bisa membahas detail mengenai program yang sudah kita susun, dan mungkin juga tentunya ingin mendapatkan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Jika ada misalnya seperti ini SK, kita karena melihat demografi ya kemarin, oh ya udah B&A, bagaimana kalau spesifik kita bantu untuk SK gitu ya, jadi nggak lagi yang penuh ya workshop. Kalau yang ban instrumen 9 sana kan panjang sekali ya Prof Joni, sampai 60-an poin. Ini aja tadi Prof Joni lumayan menurut saya detail sekali gitu ya, satu-satu gimana nilai. Kalau ada 69 lumayan lelah gitu, kayak seharian gitu ya untuk membahas itu. Jadi kita coba ISK aja dulu Bapak Ibu, nanti mungkin kalau yang sepertinya untuk yang detail kan sudah dibahas juga di pusat kemarin ya, ada Bu Amelia yang dan Prof Moses kalau nggak salah yang membahas kemarin itu. Jadi seperti ini mungkin sebenarnya kebutuhan-kebutuhan yang bisa kita lihat ya di masing-masing Korwil, juga mungkin peluang kerjasama antar Korwil. Nanti mohon kerjasamanya dan mungkin kehadiran Bapak Ibu di acara kita di akhir Juni atau awal Juli. Saya rasa itu dulu Bu Renti yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Renti. Baik, terima kasih Bu Amalia atas informasinya kepada kita semua. Sudah selesai seluruh rangkaian acara kita hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof Joniarto Parung yang sudah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk dapat sharing session kepada kami semua yang sudah yang tadinya mungkin masih sedikit abu-abu mengenai apa itu ISK, apa itu perbedaannya dengan yang sebelumnya di 7 kriteria maupun yang di 9 kriteria. Alhamdulillah kita sudah cukup
mendapat pencerahan, bukan cukup bahkan sudah cerah sekali mengenai ISK. Seperti tadi Prof. Joni sampaikan, mungkin habis ini kita langsung berbondong-bondong mengisi ISK. Gitu ya, Prof. dan Bu Amalia. Jadi kita bisa melakukan pengisian dari sekarang mungkin, atau mungkin tergantung dengan urgensi masing-masing universitas. Itu saja. Kemudian saya ucapkan juga kepada seluruh Bapak Ibu peserta yang sudah hadir di hari ini, baik dari anggota BKSTI Korwil DKI Jakarta, baik yang serumpun maupun yang dari prodi lain, kami ucapkan terima kasih. Saya atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih banyak kekurangan di sana dan di sini. Itu saja. Langsung saya tutup, Bu Amalia. Baik. Itu saja dari kami. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi di lain kesempatan di rangkaian acara, kegiatan maupun agenda yang sudah kami rencanakan untuk tahun 2021. Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Terima kasih, ketemu Prof. lagi, Prof. Joni. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua.